Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul Meet Miyado 2022. Menceritakan tentang seorang polisi yang tengah menangani kasus kejahatan di kotanya. Selama penyergapan berlangsung, tanpa sengaja dia bertemu oleh perkumpulan sekte yang menjadikan dirinya tumbal. Tetapi beruntung sebelum itu terjadi, dia berhasil diselamatkan. Namun siapa sangka dari situlah dia mendapat teror yang tidak biasa. Penasaran kan bagaimana cerita filmnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan sebuah misi dari pasukan polisi yang ditugaskan untuk menyergap target di kota yang padat penduduk. Memang kota ini cukup berbahaya, banyak para penjahat yang bersembunyi di mana-mana. Kemudian di tengah-tengah penyergapan telah terjadi baku tembak antara polisi dan penjahat. Terlihat ada satu penjahat yang mencoba kabur. Di situ beberapa polisi pun ikut mengejar. Penjahat ini begitu lincah melewati tembok dan genteng, sampai akhirnya satu polisi wanita yang bernama Camilla terjatuh. Tepat di bawahnya terdapat sekte sesat yang dipimpin oleh wanita albino yang bernama Nuria. Otomatis Camilla yang cedera langsung dijadikan tumbal oleh para sekte sesat ini yang melakukan aksi bundir. Sebelum api melahap segalanya, beruntung Camilla dapat diselamatkan walaupun sebagian tubuhnya mengalami luka bakar yang cukup parah. Dari kejadian itu, beberapa polisi menjadi korban tewas dan Camilla sempat mengalami koma. Kemudian di sisi lain diperlihatkan seorang petugas jaksa bernama Fatima. Fatima dan temannya Angel ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan ayah dan anak. Begitu sampai di TKP, kondisi korban atau si ayah begitu mengenaskan. Menurut informasi, korban dibunuh oleh dua putrinya. Mereka ditemukan dalam kondisi kerasukan sambil dilumuri darah si korban. Mereka tega merobek perut si korban dan mengunyah daging ayahnya hingga tewas. Atas tragedi ini, mereka masih menduga-duga apa yang membuat mereka melakukan ini. Dari asumsi, ini adalah akibat krisis iman, di mana mereka yang lemah mudah mempercayai sesuatu yang sesat. Sementara itu, Camilla yang koma tiba-tiba aja terbangun dan sehat. Hola. Anehnya di sekitar Camilla tidak ada orang satupun, apalagi Camilla begitu heran sama luka-lukanya yang menghilang. Permiso. Begitu Camilla menelusuri ruangan, secara tiba-tiba muncul para pengikut sekte yang datang untuk menghantuinya. Ternyata itu barusan hanya mimpi. Selama Camilla koma, dia selalu bermimpi buruk, di mana dia sempat bertemu dengan Nuria, si pemimpin sekte. Sementara itu, Camilla dan Fatima adalah rekan kerja sekaligus teman baik. Camilla sebenarnya tinggal bersama ibunya, tapi setelah kejadian itu, ibu Camilla meninggal. Fatima dan Angel akhirnya merembukan. Jika Camilla sudah bisa dibawa pulang, Fatima akan merawatnya di rumah. Suatu hari, Fatima dan Angel mendapatkan kabar baik, di mana akhirnya Camilla sadar dari koma. Tapi kabar tidak baiknya, dokter memberitahu bahwa dengan kondisinya yang sekarang, Camilla butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun agar bisa kembali ke dirinya semula. Atau bisa jadi Camilla tidak bisa kembali normal. Tapi meskipun demikian, kondisi fisik Camilla baik-baik saja. Akhirnya Fatima membawa Camilla pulang untuk tinggal bersamanya. Pada hari pertama Camilla tinggal, Fatima langsung memberitahu bahwa ibu Camilla sakit dan meninggal setelah Camilla kecelakaan. Dari awal Camilla sadar memang kelakuannya agak sedikit aneh, tapi mungkin itu akibat dari lamanya dia koma. Lalu saat Fatima mulai tertidur, Camilla bangun dan terlihat ada penampakan Nuria, si pemimpin sekte. Pada keesokan harinya, Fatima ditugaskan pergi ke rumah sakit jiwa untuk melihat dua tersangka atas kasus pembunuhan kemarin. Camilla diajak pergi, tapi Fatima memintanya untuk tetap stay di dalam mobil. Dua tersangka ini adalah wanita kakak beradik. Dokter yang menemani Fatima memberikan informasi kedua tersangka tersebut.
Secara mengejutkan, Kamila menyusul masuk menemui Fatimah. Kamila akhirnya melihat dua tersangka itu yang dikurung. Anehnya, Kamila memicu dua tersangka ini yang secara tiba-tiba kerasukan, lalu mengatakan kepada Kamila bahwa ada 3 langkah untuk membawa Kamila pergi. Dalam kasus ini lagi-lagi sosok Nuria ada untuk meneror Kamila. Setelahnya dua tersangka ini bundir dengan cara mengerikan yang membuat Kamila takut, ngeri, dan syok. Dokter memberitahu Fatimah bahwa agar selalu hati-hati untuk masa-masa pemulihan Kamila. Di situ Angel menemui Fatimah dan berdebat. Angel adalah pacar Kamila, maka dari itu Angel kesal karena Fatimah tidak bisa menjaga Kamila. Setelah siuman, akhirnya Fatimah membawa Kamila pulang. Dalam keadaan Fatimah yang kesal, terlihat flashback di mana Fatimah dan Kamila berada di kejadian yang sama. Waktu itu ada seorang penjahat yang menggunakan senjata. Fatimah mencoba melawan, tetapi penjahat itu mampu menanganinya. Detik-detik nyawa Fatimah hampir terancam, Kamila datang yang langsung menembak penjahat itu hingga tewas. Ternyata penjahat itu adalah pengikut sekte sesat. Sebelum tewas, dia membaca mantra yang terhubung dengan Nuria yang bertujuan untuk membalas dendam kepada mereka berdua. Kemudian Fatimah pun membawa Kamila untuk tinggal di rumah lamanya. Begitu sampai kondisi listrik rumah itu padam. Fatimah mencoba menyalakan sikring. Sementara itu sepertinya Kamila bukanlah Kamila biasanya. Tersirat ada sesuatu yang mengendalikan Kamila sehingga tingkah lakunya begitu aneh. Saat keduanya makan malam, Fatimah bercerita bahwa sudah 25 tahun lamanya dia tidak pernah kembali ke rumah ini. Karena tempat ini selalu membawanya kembali ke kenangan yang tidak begitu baik. Di situ Fatimah tidak mau melanjutkan ceritanya kembali dan mengajak Kamila tidur. Di keesokan paginya, kondisi Kamila mulai membaik. Selama tinggal di situ, Kamila bisa istirahat dan berpikir tenang. Pagi itu, Kamila memutuskan jogging sambil melihat suasana baru. Setelah capek lari, Kamila duduk istirahat tepat di bawah sebuah sumur. Secara tiba-tiba sosok Nuria menariknya masuk ke dalam sumur. Kamila panik dan berusaha naik. Selepas itu, Kamila mandi dan tidak memberitahu apapun kepada Fatimah. Setelah Kamila istirahat di kamar, Fatimah keluar, tapi tidak lama kemudian dia mendengar ada suara anak-anak di rumahnya. Fatimah berpikir takutnya ada penjahat di rumahnya. Ia pun mengambil pistol, lalu menyelidiki semua ruangan. Di satu ruangan tidak sengaja dia menemukan barang-barang lama yang berantakan. Fatimah melihat foto dirinya yang bersama temannya, yang ternyata Nuria saat waktu masih kecil. Saat itu juga flashback memperlihatkan waktu itu keluarga Fatimah serta kerabat tengah melakukan acara kumpul-kumpul. Setelah berfoto, Fatimah mengajak Nuria ke hutan untuk bermain petak umpet. Awalnya Nuria tidak mau bermain, tapi Fatimah malah memaksa. Di situ Nuria tidak tahu jalan pulang, ditambah dia harus mencari keberadaan Fatimah. Tidak lama kemudian cuaca mulai berubah tanda-tanda akan adanya badai. Nuria panik melihat keluarganya berhamburan. Dan saat itu juga Fatimah mengagetkan Nuria sehingga dia terjatuh ke sumur yang sama dengan Kamila. Nyawa Nuria tidak bisa diselamatkan dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Mungkin sejak saat itu sesuatu membuatnya bangkit kembali untuk menuntut balas dendam. Setelahnya suasana di rumah itu mulai mencekam. Fatimah menemukan Kamila kesurupan. Karena panik, Fatimah menguncinya di kamar, lalu menghubungi Angel agar cepat datang. Tapi secara ajaib Kamila yang kesurupan sudah berada di luar. Fatimah mendapatkan teror dari masa lalu maupun dari para pengikut sekte. Meskipun mereka ditembaki, hal itu tidak berpengaruh. Tidak lama kemudian beruntung Angel datang. Tapi semua pengakuan Fatimah, Angel tidak percaya.
Di situ dia langsung mencari Camilla dan memeluknya. Fatimah sudah memberitahu kalau itu bukanlah Camilla, sehingga secara tidak sadar Camilla mencabut jantung Angel dan tewas. Di sini Nuria dan para pengikut sekte iblis berencana ingin membawa keduanya, terutama Fatimah, sebagai bentuk balas dendam. Fatimah benar-benar terjebak, tidak ada lagi harapan. Akhirnya dia memutuskan untuk bundir bersama semuanya. Setelah kejadian itu, petugas medis dan para polisi berada di TKP. Petugas membawa beberapa kantong jasad, diantaranya mayat Camilla. Sedangkan Fatimah yang diduga selamat segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian terlihat dua reporter yang sedang membicarakan kasus ini. Mereka percaya bahwa ini adalah perbuatan orang-orang gila dari tragedi pertama untuk membalaskan dendam kepada Camilla. Tapi semua ini memang didasari atas peristiwa masa lalu antara Fatimah dan Nuria. Lalu mereka berdua pun percaya bahwa tentang sekte iblis sesat yang selalu mempunyai rencana menyimpang dari agama. Dan film pun selesai. Atas apa yang diperbuat Fatimah memang membuat arwah Nuria tidak akan tenang. Meskipun Nuria sudah bergabung dalam pengikut sekte, tetapi dia tidak berhasil membunuh Fatimah. Justru malah Camilla yang tewas dan Fatimah berhasil selamat. Walaupun begitu, mungkin suatu saat nanti Fatimah akan sangat merasa bersalah dengan kematian Camilla. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.